harus tetap merupakan sesuatu yang baru, ya, yang merupakan pengembangan dari peristiwa yang sudah disampaikan sebelumnya. Berita TV itu, ya, rata-rata ya, berita aktualnya hanya 25%, ya. Jadi berita pagi, berita siang betul-betul aktual, yang betul-betul baru terjadi, ya, menjelang program di siaran itu ditayangkan. Selebihnya adalah berita-berita sebelumnya. Jadi 75% itu berita-berita sebelumnya gitu loh, ya. Nah, artinya apa? Meskipun ya 75% itu adalah berita-berita sebelumnya, tapi kalimat pertamanya itu harus informasi terbaru, ya, informasi yang paling aktual, ya, sebagai pengembangan dari berita sebelumnya. Sampai sini jelas? Jelas? Nggak ada yang nyaut? Jelas, Pak. Yakin ya? Paham sampai sini? Ya. Jadi top line atau kalimat pertama dalam intro atau lead in, ya, diupayakan harus memberikan informasi terbaru atau aktual dan unsur dramatis, ya, dari berita itu. Jelas ya? Penjelasan untuk informasi terbaru dan dramatis, ya. Oke, kalau jelas saya lanjut. Juga nama-nama terkenal menjadi awal, ya, karena memiliki pengaruh berdasarkan prinsip dan name make news, atau prinsip dan name make news ini adalah salah satu, ya, cara untuk menghadirkan nilai berita keterkenalan, gitu ya. Nah, nilai berita keterkenalan ini juga menjadi nilai berita yang diutamakan untuk berita televisi, gitu ya. Oke, jelas sampai sini semuanya? Kalau jelas, ya, sekarang kita lanjut dengan beberapa jenis intro, ya, yang ditinjau dari teknik penulisannya. Yang pertama adalah hot intro, ya. Apa sih hot intro? Coba. Oh. Menyampaikan informasi yang paling penting mengenai kejadian sebuah peristiwa, ya. Jadi hot intro adalah menyampaikan informasi yang paling penting mengenai kejadian sebuah peristiwa atau pendapat, ya, dengan langsung masuk ke inti berita. Tipe ini paling sering digunakan untuk straight news, ya, atau hot news, sama aja, ya. Maka intronya disebut sebagai hot intro. Jelas sampai sini? Jelas? Kemudian soft intro, ya, biasanya digunakan untuk tulisan feature, ya. Yang namanya soft, ringan, itu biasanya digunakan untuk tulisan feature atau soft news, gitu ya. Tidak langsung memiliki atau tidak langsung memasuki inti masalah, ya, tapi hanya memberikan perspektifnya, ya, meski lebih mendalam dan detail dalam penggambaran di body. Pada intro sebatas menunjukkan hakikat atau dampak dari inti masalah. Jadi jangan salah, meskipun secara umum feature di televisi adalah program, ya, satu program tersendiri, ya, sebagaimana halnya program siaran berita, ya, tapi dalam program siaran berita ada juga
feature sebagai bentuk tulisan gitu ya. Artinya apa? Dari semua berita yang disampaikan itu terselip juga ya, mungkin hanya satu atau dua tayangan yang sifatnya feature. Nah, untuk tayangan itu ya, tayangan yang sifatnya feature, maka intronya atau lead-in-nya menggunakan soft intro. Ya, isinya apa? Tadi ya, hakikat atau inti ya, atau juga dampak dari masalah atau peristiwa atau pendapat yang ditayangkan gitu ya. Nah, hakikat atau dampak itu ya, di intro itu lebih sebagai perspektif gitu ya, lebih sebagai perspektif karena disampaikan secara ringan gitu ya. Jadi masalahnya nanti akan disampaikan pada kalimat menjelang akhir dari intro ya. Ya bisa kalimat ketiga kalau dia memang 3 kalimat intronya, atau kalimat keempat kalau memang dia 4 kalimat intronya gitu ya. Jadi kalimat 1, 2-nya itu lebih kepada hakikat atau dampak dari inti masalah. Sampai sini jelas? Halo? Kayaknya nggak enak juga ya kalau nggak ada yang nanya. Sri, kenapa Sri kok topang dagu gitu? Sri Rahayu, kenapa topang dagu gitu? Pak, tidak, nggak apa-apa Pak. Oh, biasanya orang topang dagu itu karena nggak paham gitu, atau karena melamun. Kamu lagi mikirin siapa? Lagi baca materinya Pak, Oh, sambil gitu. dibaca. Saya pikir mikirin apaan yang banyak digunakan pada feature. Ya, ini feature juga. Intro sapaan ini sebenarnya prinsipnya adalah intro yang melibatkan pembaca. Ya, seperti halnya feature yang pernah saya contohkan kemarin-kemarin, ya, bahwa misalnya Anda sudah pernah ke Bali, itu misalnya, ya, dia menggunakan kalimat pertamanya adalah sapaan yang melibatkan pembaca. Kemudian kalimat kedua dan seterusnya itu baru misalnya tentang isi masalah yang disampaikan, gitu ya. Misalnya sekarang Bali itu diguncang gempa bla 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 misalnya, ya. Jadi intro sapaan ini tujuannya adalah supaya ringan karena dia masuk sebagai feature. Yang kedua supaya ya lagi menarik perhatian pemirsa, dan yang paling penting adalah ya mengakrabkan diri dengan pemirsa gitu ya. Maka feature ini biasanya ditayangkan itu menjelang akhir dari program siaran berita gitu ya. Kenapa? Ya karena biasanya orang sudah mulai quote and quote ingin meninggalkan televisinya gitu ya. Nah, jadi dengan intro sapaan ini diikat kembali, ditarik kembali pemirsanya supaya tetap hadir, tetap nonton, ya, tetap menikmati siaran beritanya. Kira-kira gitu ya. Kemudian intro pertanyaan. Ya, ini mah gampang ya, menggunakan kata atau kalimat tanya atau kalimat yang rasa ingin tahu pemirsa ya, untuk menyimak pemaparan presenter hingga tuntas ya. Nah, yang sulit adalah intro payung ya. Coba kamu pahami pelan-pelan. Menampilkan beberapa inti masalah dalam satu kalimat pembuka. Ya. Jadi payung itu dalam kalimat pembukanya
dalam kalimat pertamanya atau top line-nya itu terdiri atas beberapa inti masalah, ya, yang merangkum beberapa masalah yang berkaitan atau punya kesamaan dalam banyak aspek, ya. Jadi top line-nya adalah rangkuman dari beberapa masalah yang berkaitan. Oke, ya, misalnya eh, kekeringan, ya, misalnya masalahnya kekeringan, ya, yang melanda misalnya melanda NTT gitu misalnya, ya. Maka di kalimat pertamanya itu, ya, bisa jadi disebutkan sebabnya, ya, dan dampaknya, ya, atas kekeringan itu, gitu, ya. Jadi dalam satu kalimat sekaligus disebutkan sebab maupun dampak atas kekeringan yang terjadi, gitu, ya. Artinya intro ini menjadi payung, menjadi perangkum gitu. Kenapa begitu? Karena nanti di main body-nya, di badan narasinya, ya, di badan narasinya yang barangkali akan disampaikan dalam bentuk gambar atau video maupun SOT, ya, itu bisa jadi nanti di main body-nya akan menggambarkan lebih dalam atau lebih detail, ya, tentang sebab-sebab ya, atau terjadinya kekeringan, atau juga tentang dampaknya, ya, atau tentang hal-hal lainnya terkait kekeringan, gitu, ya. Sampai sini jelas dari intro payung. Jadi lead in-nya, ya, sudah merupakan rangkuman, sehingga nanti ketika ada main body-nya, ketika ada gambar atau video, ya, maupun SOT hasil wawancara, itu semuanya terkonteks, terhubung, ya, ke intronya, gitu. Sampai sini jelas? Jelas? Oke, terakhir adalah intro humor, ya, dan kejutan. Ini sesuai dengan judulnya adalah menggunakan kata-kata humor atau sesuatu yang menghubungkan pemirsa ringan, lucu, dan human interest. Oke, untuk intro ada yang mau bertanya? Saya minum dulu. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada? Dita, ada yang mau ditanyain? Dita, ada yang mau ditanya? Belum Pak, mungkin nanti di akhir mau nanya, lagi mikir susun pertanyaannya dulu kalimatnya. Oke. Mita, yakin ada yang mau ditanya, Mit? Tidak ada, Pak. Jelas ya? Jelas. Oke, Yumna, ada yang mau ditanya? Belum ada Pak untuk saat ini. Oke, Desi, ya, Made Desi ya? Made Susila, sorry. Made, ada yang mau ditanya? Belum Pak. Oke, kalau gitu kita lanjutkan lagi. Sekarang kita masuk ke badan narasi, ya. Tadi intro, sekarang adalah badan narasi atau main body.
menyampaikan informasi yang paling penting mengenai kejadian sebuah peristiwa atau pendapat. Ya, salah deh. Ketika menulis badan narasi, logika berpikirnya tidak boleh meloncat-loncat. Ya, setiap perkembangan fakta atau informasi harus diselesaikan sesuai alur, baru kemudian pindah ke perkembangan berikutnya. Ini sesungguhnya ya yang dulu saya pernah jelaskan bahwa ya antar kata, antar kalimat, antar alinea, ya bahkan antar bagian, ya itu memang tidak boleh meloncat-loncat. Ya, dulu istilah saya adalah nyambung. Ya, kalau dia nyambung antar itu tadi, ya maka pastinya tidak akan meloncat. Gitu. Nah, kemudian kita lihat kalimat berikutnya. Setiap perkembangan fakta atau informasi harus diselesaikan sesuai alur. Ya. Jadi di sini ada kata alur. Artinya apa? Ya, kalian kemarin sudah belajar ya skema alur. Dalam tayangan gambar atau video itu juga tetap harus punya alur. Ya. Jadi alur itu tidak boleh dipotong kemudian masuk ke penggambaran selanjutnya gitu, nggak boleh. Jadi tetap harus selesai dulu alurnya, ya. Jadi artinya apa? Bahwa di badan narasi ya meskipun misalnya terdiri atas dua hal yang berbeda, gambar atau video dan SOT, tapi tetap antara keduanya itu harus nyambung, ya. Apalagi kalau badan narasi yang berupa gambar atau video itu tidak disertai dengan narator, ya, sehingga narator itu bisa jadi kan akan lebih memudahkan ya penjelasan dari gambar atau video itu. Tapi kalau nggak ada narator pun gambar atau video itu tetap harus nyambung ya dengan wawancara atau SOT yang ya ditampilkan bisa beriringan ya, bisa di dalam. Artinya gambar itu juga ada gambar tentang wawancaranya gitu ya. Jadi syarat pertama adalah nyambung. Kemudian kita lanjut. Narasi harus disesuaikan pula dengan gambar ya. Ini maksudnya adalah narasi yang dibacakan oleh news anchor maupun narasi yang dibacakan oleh narator, agar tidak membingungkan pemirsa maksudnya. Karena itu reporter menulis setelah bersama ikut menyunting gambar yang akan ditampilkan. Saya sudah jelaskan. Kemudian tentukan SOT dan gambar yang akan digunakan ya. Termasuk natural sound. Natural sound juga saya sudah jelaskan adalah suara-suara asli ya dari peristiwa yang terjadi. Ya. Setelah itu menulislah berdasarkan hasil suntingan. Ya, ini sudah saya jelaskan di awal. Oke. Dalam menyusun narasi, visual yang dimiliki sering menentukan awal berita. Ya. Biasanya gambar yang paling kuat dan menarik ditempatkan di awal untuk merebut perhatian pemirsa. Begitu juga awal kalimat narasi harus kuat dan menggigit. Ya. Media audiovisual seperti televisi sangat mengandalkan perhatian penuh pemirsanya, ya, yang harus dapat memahami informasi yang disampaikan dengan sekali dengar dan lihat. Artinya apa? Ya, kedua-duanya itu gambar maupun suara, yaitu harus sinergis, harus nyambung, harus saling mengisi, saling melengkapi, gitu ya, supaya beritanya nanti
menjadi satu kesatuan yang utuh gitu. Karena masing-masing ya baik gambar maupun narasi dan SOT itu semuanya saling mendukung, saling mengisi, saling melengkapi. Ya. Sampai sini jelas? Ada yang bertanya? Fungsi narasi dalam berita televisi bukan untuk menceritakan gambar, ya, tetapi untuk melengkapi atau mendukung gambar, ya. Jika gambar sudah sangat jelas menunjukkan fakta dan maknanya, narasi tidak diperlukan lagi, ya. Kalian pernah lihat bahwa gambar atau video yang tidak ada naratornya? Pernah lihat dalam program siaran berita? Ya. Kalau pernah, itu maksudnya adalah karena gambar itu sudah sangat jelas menunjukkan fakta dan maknanya. Gitu ya. Pernah ada ya, pernah lihat ya gambar yang tidak ada narasinya gitu. Ya. Kemudian narasi hanya menceritakan yang tidak jelas atau yang tidak tergambar dalam video, ya. Jadi, ya, apa namanya? Kehadiran narasi itu pada prinsipnya hanya membantu atau menjelaskan dari gambar atau video yang ditayangkan, ya. Kalau tanpa penjelasan sudah jelas, ya sudah nggak perlu lagi gitu, ya. Struktur badan narasi dikelompokkan menjadi 3 jenis. Nah, sekarang kita lihat ya. Yang pertama adalah pola kronologis. Artinya polanya berurutan, ya. Menggambarkan kejadian secara berurutan.